Oke, baik saudara-saudara, kembali lagi bersama saya di Oloan King Channel. Salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar nih dengan kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan berada di lindungan yang maha kuasa. Di video kali ini, saudara-saudara, di sini kita dapat menyaksikan kembali pernyataan dari beberapa netizen yang saya kutip dari akun TikTok ya. Seperti apa pernyataannya, langsung saja kita saksikan. Pencemaran nama baik dan fitnah itu kan orangnya langsung yang merasakan, yaitu Pak Jokowi. Tapi jangan lupa, sebelum Pak Jokowi melaporkan ini, itu orkestrasi itu jalan duluan, jadi nyabok, nyilih tangan. Saya mau tanya, apa sih urusan ataupun legal standing mereka yang melaporkan itu begitu? Bukankah mereka yang bikin gaduh begitu, ya kan? Nah, saya mau menyampaikan di sini. Saya memakai pin Peradi di sini, Mbak. Ya. Apa itu artinya, Mbak? Saya ini kebetulan kan sebagai orang yang juga mewakili daripada tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis ya. Tapi saya sendiri juga yang dilaporkan ini, Mbak. Ya, saya dengan inisial K itu ya. Nah, saya sebenarnya tidak perlu saya menutupi atau apa, tapi saya mau sampaikan ini. Nah, tim advokasi harusnya berpikir dulu ketika Anda memberikan sugesti saran kepada Pak Jokowi untuk melaporkan, itu dilihat dulu dalam rangka apa ini melaporkan Bapak, baik nggak efeknya untuk dilaporkan, kan begitu, ya kan? Karena begini, Mbak, mari kita lihat apa yang terjadi pada zaman Pak SBY. Beliau nggak kurang-kurang diomongin, sampai dikirimin kerbau yang ditulisin apa itu, ditulisin SBY begitu. Apakah beliau melaporkan rakyatnya? Tidak. Oke, baik, ya kan? sampai di situ dulu, gitu Mbak ya. Kurnia. Jadi ini kok gampang sekali melaporkan rakyatnya sendiri begitu. Oke, ya? Mas. Mantan kuasa hukum Rizik Syihab, ya, sekarang dia sedang berada di salah satu acara televisi. Ini adalah perempuan yang begitu vokal menyuarakan adili Jokowi, tangkap Jokowi. Kali ini dia ya mencari pembenaran diri di salah satu acara televisi. Dia bilang kalau ada mengenai pencemaran nama baik dan fitnah, itu kan orangnya langsung yang merasakan, yaitu Pak Jokowi. Memang Bapak Joko Widodo yang merasakan fitnahan kalian ini. Kalian memfitnahnya, merendahkannya, ya, mencemarkan nama baiknya. Tapi sekali ini dia melaporkan kalian semua. Begitu dilaporkan, kau pun kalang kabut, seolah-olah kau perempuan yang baik. Padahal kalau mau dilihat rekam jejak selama ini, dari tahun 2024, sewaktu Anies Baswedan kalah di Pilpres, bukannya kau yang setiap hari berdemo orasi, ya, adili Jokowi, tangkap Jokowi. Padahal yang menang Pilpres adalah Bapak Prabowo Subianto, bukan Joko Widodo. Masih ingat nggak? Dan kau jangan lupa juga, masih ada rekam jejak. Waktu anak banteng bergabung bersama kalian, ya, apa yang kau ucapkan? Semua yang memusuhi Joko Widodo adalah kawan kami. Jadi sekarang nggak usah berlagak suci. Kata dia, tapi jangan lupa sebelum Pak Jokowi melaporkan ini, itu orkestrasi itu jalan duluan. Orkestrasi yang mana yang kau maksud? Kata dia, ya, saya mau tanya apa sih urusan ataupun legal standing mereka yang melaporkan itu. Kan banyak yang melaporkan mereka ini, bukan hanya Bapak Joko Widodo. Jadi dia menanyakan legal standing orang yang sudah melaporkan mereka ini ke pihak yang berwajib. Kau bertanya legal standing orang lain, sementara kau lupa apa legal standing kau, ya, meneliti ijazah Bapak Joko Widodo dan menyatakannya palsu dan menebar luaskan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dia, saudara-saudara, pernyataan dari beberapa netizen, kita sudah mendengarkannya. Bagaimana nih menurut tanggapan kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Sebentar, jangan di skip dulu. Di sini kita kembali membahas tentang di mana Presiden Prabowo teken aturan baru, yaitu saksi pelaku bisa bebas bersyarat. Presiden Prabowo Subianto menaikkan peraturan pemerintah atau PP nomor 24 tahun 2025, saudara-saudara, yang mengatur pembebasan bersyarat bagi saksi pelaku. Aturan itu menjelaskan saksi pelaku sebagai tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkapkan suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan dalam bentuk A, keringanan penjatuhan pidana, atau B, pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus narapidana.
Bunyi pasal 4 PP nomor 24 tahun 2025. Pasal 29 ayat 1 menyebutkan pembebasan bersyarat hanya diberikan kepada terpidana yang telah mendapatkan penanganan secara khusus. Status itu hanya bisa didapatkan bila terpidana lolos pemeriksaan substantif dan administratif. Untuk mendapatkan penghargaan, narapidana harus mengajukan permohonan ke penyidik, jaksa penuntut umum, dan pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Dan syarat substantif meliputi bukan pelaku utama di tindak pidana itu. Lalu, keterangan yang diberikan harus penting untuk mengungkap tindak pidana. Syarat administratif meliputi identitas, surat pernyataan bukan pelaku utama, surat pernyataan mengakui perbuatannya, dan surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan penyidik atau penuntut umum. Iya. Dan syarat administratif lainnya adalah surat pernyataan bersedia mengungkapkan tindak pidana yang dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan dan surat pernyataan tidak melarikan diri. Terhadap terpidana yang telah penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 dapat diberikan rekomendasi penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Itu bunyi pasal 29 ayat 1. Sementara itu, terdakwa dan tersangka juga bisa menjadi saksi pelaku, namun saudara-saudara, penghargaan untuk mereka tidak sampai pembebasan bersyarat. Jika di tahap penyidikan, penghargaan berupa pemisahan tempat penahanan dan pemberkasan. Pada tahap penuntutan dan pemeriksaan di persidangan ada tambahan penghargaan. Saksi pelaku berhak memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Pimpinan LPSK berkoordinasi dengan penuntut umum dalam menyampaikan rekomendasi penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana. Itu bunyinya pasal 17 ayat 1 yang menerangkan penghargaan untuk terdakwa yang menjadi saksi pelaku. Iya. Baik, saudara-saudara, sampai di sini dulu pertemuan kita, pembahasan kita, di mana kita juga sudah menerangkan, di mana kita juga sudah mendengarkan pernyataan dari beberapa netizen. Bagaimana menurut pendapat kalian? Silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dan juga kita sudah membahas tentang di mana Prabowo itu teken aturan baru, saksi pelaku bisa bebas bersyarat, seperti yang saya jelaskan tadi. Dan terima kasih juga buat saudara-saudara yang sudah menonton, yang sudah support aku. Terima kasih. Jangan lupa di like, berikan komentar kalian di bawah, dan please share video ini dan subscribe dan nyalakan loncengnya. Terima kasih.